welcome back to Linglit. Thank you for coming to this channel. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya. Well, how are you today? I hope you are doing well wherever you are. I hope today gonna be better than yesterday and tomorrow will be better than today. Well, membahas tentang sesuatu yang lebih baik, kita secara tidak langsung tentunya membahas mengenai suatu perbandingan. Karena sesuatu yang dikatakan lebih tentunya memiliki sebuah pembanding. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu cukup simple dalam membentuk kalimat mengenai derajat perbandingan. Misalnya dari baik menjadi lebih baik, kemudian paling baik. It's different case in English. Beda halnya dengan dalam bahasa Inggris. Baik itu bahasa Inggrisnya good, lebih baik itu better, dan paling baik itu best. Nah, pertanyaannya, kenapa sih katanya jadi berubah banget kalau di bahasa Indonesia? Itu kan tinggal menambahkan kata paling atau lebih dalam membentuk kalimatnya. Contohnya baik, lebih baik, paling baik. Nah, kalau di bahasa Inggris itu katanya jadi berubah dari good, better, and best. So, that's what we'll learn in this video. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai degrees of comparison atau derajat perbandingan, bagaimana cara menyatakan bahwa sesuatu itu lebih dari yang lainnya, atau bagaimana cara mengatakan bahwa sesuatu itu paling di antara lainnya. We'll start in a count of 3. 1, 2, 3. Degrees of comparison atau derajat perbandingan merupakan kalimat yang digunakan untuk menjelaskan suatu perbandingan antara sesuatu dengan yang lainnya menggunakan kata sifat sebagai pembandingnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai kata kerja atau verb, pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas mengenai kata sifat atau adjectives. Berikut adalah daftar common adjectives atau kata sifat yang umumnya digunakan. Big yang artinya besar, small, kecil, tall, tinggi, short, pendek, old, tua, young, muda, rich, kaya, poor, miskin, fast, cepat, dan slow, lambat. Next, ada strong, itu artinya kuat, weak, lemah, thick, tebal, fat, gemuk, thin, tipis atau kurus, expensive, mahal, cheap, murah, beautiful, cantik, dan ugly, buruk. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai macam-macam dari degrees of comparison, kita perlu mengenal yang namanya syllable atau suku kata. Syllable atau suku kata merupakan suatu satuan ucapan terkecil yang bisa membentuk satu pengucapan kata yang merupakan hasil dari satu kali gerak buka mulut. Contohnya, kata thin itu hanya terdiri dari one syllable, sedangkan ugly itu terdiri dari two syllables, beautiful terdiri dari three syllables, expensive terdiri dari 3 syllables atau 3 suku kata. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai types of degrees of comparison atau macam-macam dari derajat perbandingan. Yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang terakhir ada superlative degree. Kita mulai dari yang pertama, yaitu positive degree, yang artinya sama dengan. Positive degree digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sebanding atau setara dengan yang lainnya. Untuk formulanya atau rumusnya, itu ada S, kemudian di tengah-tengahnya disisipi oleh adjective, kemudian diikuti lagi oleh kata S. Example atau contoh kalimatnya, Lina is as tall as Widya. Artinya, Lina sama tingginya dengan Widya. Di sana, as tall as dengan adjective tall menjelaskan bahwa Lina dan Widya itu tingginya sama.
Lina tingginya sama dengan Widya. Yang kedua, ada comparative degree yang artinya lebih dari. Comparative degree digunakan untuk membandingkan bahwa sesuatu lebih dari yang lainnya. Contohnya bisa lebih tinggi, lebih cantik, sesuai dengan adjektifnya. Untuk comparative degree, itu ada sedikit rules atau peraturan dalam penggunaan kalimatnya. Kalimat comparative degree yang adjektifnya terdiri dari satu atau dua suku kata, formulanya atau rumusnya yaitu adjektif, kemudian di akhir kata adjektif ditambahkan kemudian diikuti dengan kata than. Contoh adjektif yang terdiri dari satu suku kata adalah adjektif tall. Example, Ajus is taller than Lina. Artinya, Ajus lebih tinggi dari Lina. Ingat ya, rumus ini hanya berlaku untuk adjektif yang syllable atau suku katanya hanya terdiri dari satu atau dua saja. Sedangkan untuk adjektif yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata, formulanya atau rumusnya menjadi more, kemudian di tengah-tang disisipi adjektif, kemudian diikuti dengan kata than. Contoh yang kita gunakan di sini adalah adjective beautiful. Adjective beautiful itu terdiri dari 3 suku kata beautiful. Oke, untuk contoh kalimatnya, my mother is more beautiful than me. Yang artinya, ibu saya lebih cantik daripada saya. Oke, yang ketiga itu ada superlative degree yang artinya paling atau ter. Digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu adalah yang paling atau ter dibanding yang lainnya. Contohnya bisa paling muda atau termuda, paling mahal atau termahal, sesuai dengan adjektifnya. Oke, untuk superlative degree itu juga ada rules-nya atau aturannya yang dibedakan berdasarkan jumlah suku katanya. Untuk adjective atau kata sifat dalam superlative degree, yang suku katanya atau syllable-nya hanya terdiri dari 1 atau 2, formulanya yaitu the, kemudian ditambah adjective, dan di akhir adjective ditambahkan est. Contoh adjektif yang kita gunakan di sini adalah yang. Adjektif yang hanya terdiri dari 1 suku kata. Oke, jadi contoh kalimatnya, I'm the youngest child in my family. Saya adalah anak termuda di keluarga saya. Sedangkan untuk adjektif dalam superlative degree yang terdiri dari 3 atau lebih suku kata, formulanya atau rumusnya yaitu the most, kemudian ditambah dengan adjektifnya. Contoh yang kita gunakan di sini adalah adjektif expensive atau mahal. Oke, adjektif expensive itu terdiri dari 3 suku kata, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Contoh kalimatnya, steak is the most expensive food in that menu. Daging panggang adalah makanan termahal atau paling mahal di menu itu. Kemudian, selain beberapa rules atau aturan-aturan yang telah kita pelajari dalam degrees of comparison, ada juga yang namanya irregular adjectives atau kata sifat yang perubahannya tidak beraturan. Jadi, irregular adjectives adalah kata sifat pengecualian yang perubahannya tidak mengikuti aturan yang telah kita pelajari tadi. Contohnya, yang pertama itu ada kata sifat baik. Dalam bahasa Inggris, adjektifnya yaitu good. Lebih baik itu bukan gooder, melainkan better. Kemudian untuk yang terbaik itu bukan goodest, tetapi best. Oke, next irregular adjectives itu ada bad yang artinya buruk. Kemudian lebih buruk itu bahasa Inggrisnya worse. Dan paling buruk atau terburuk itu worst. Kemudian ada irregular adjectives
little yang artinya sedikit. Lebih sedikit itu bahasa Inggrisnya less. Sedangkan untuk paling sedikit itu bahasa Inggrisnya least. Selanjutnya ada irregular adjectives, much atau many yang artinya banyak. Much digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti gula, garam. Sedangkan many digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung, seperti permen. Lebih banyak itu bahasa Inggrisnya more, sedangkan paling banyak atau terbanyak itu bahasa Inggrisnya most. Kalau digunakan dalam kalimat, bentuk superlatifnya menjadi the most, begitu pula dengan irregular adjectives lainnya dalam bentuk superlatif seperti the least, the worst, dan the best. Contoh kalimat irregular adjectives yang pertama, this year I have better grade than last year. Tahun ini nilai saya lebih baik daripada tahun kemarin. Yang kedua, I learn to talk less and do more. Saya belajar untuk berbicara lebih sedikit dan bekerja lebih banyak. Next, I need more water. Saya butuh lebih banyak air. Next, yang keempat, Lina's grade is as good as my grade. Nilai Lina sama bagusnya dengan nilai saya. And then, the fifth, atau yang kelima, this is the worst food. It's not good for your health. Ini adalah makanan yang paling buruk. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Oke, itu dia tadi pelajaran kita mengenai degrees of comparison. So that's all about our topic today, degrees of comparison. Thank you for watching this video. Stay safe, jaga kesehatan, and see you on the next video. Bye!